Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libati ajmain wa khussan sumaya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Wa furudul wudu'i, adapun beberapa fardunya wudu. Sittatu asya'a itu ada 6 macam. Pasal ini akan menjelaskan tentang wudu. Ya, pasal ini akan menjelaskan tentang wudu. Wudu ini mempunyai beberapa fardu dan beberapa sunnah. Yang kita kaji pada malam hari ini insya Allah ya masalah fardunya wudu dan sunnah-sunnahnya wudu. Fardu itu adalah sebuah keharusan yang mana mau tidak mau harus mau, tidak boleh ditinggalkan. Apabila sampai meninggalkan satu perkara saja, maka bisa tidak sah ibadahnya. Begitu juga wudu. Fardunya wudu ini ada 6, ya harus kita lakukan 6-6-nya itu. Apabila kita meninggalkan satu rukun saja, satu fardu saja, maka bisa mengakibatkan wudu kita tidak sah. Nah, 6 perkara itu apa aja? Yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama adalah niat. An-niyatu yang pertama niat. Inda ghuslil wajhi, ketika membasuh muka. 6 perkara itu yang pertama adalah niat. Niat itu apa? An-niyatu haqiqatuha syar'an qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Wa haqiqatuha, adapun hakikatnya niat syar'an menurut syara' itu adalah qasdus syai'i. Itu apa namanya? Qasdus syai'i itu sebuah tujuan ya. Sebuah kesengajaan atau tujuan muqtaronan yang dibarengi bifili dengan mengerjakannya. Itu namanya niat. Nah, kalau diterapkan di wudu, maka niat wudu itu ketika basuh muka yang pertama. Basuh muka pertama ini ya, bismillahirrahmanirrahim, kita langsung buyur ini ya. Buyur ini pertama ini berarti itulah niat kita ketika kita wudu. Nah, wudu niatnya adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, ini wudu adalah niat untuk menghilangkan hadas kecil. Maka ketika kita basuh pertama ini ya, nawaitul wudu itu lafalnya, membaca lafalnya niat itu belum niat. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala itu belum niat. Ketika sudah dibarengi sebuah perbuatan pekerjaan yang pertama, yur lah, itu baru kita masukkan niat di dalam hati. Karena
tempatnya niat itu ada di hati. Nah niatnya apa tadi itu? Pas basuh pertama plek ini biur pertama ini hatinya harus niat. Saya berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Itu namanya niat. Ya, itu namanya niat. Nah, kalau misalnya belum belum dikerjakan, itu belum dikatakan nih niat. Fa in taraha anhu summiya azman. Fa in taraha, maka jika kita menunda-nunda ya anhu dari sesuatu tadi summiya, maka summiya maka dikatakan azman, namanya azam. Jadi azam sama niat itu beda. Contoh kalau azam itu begini, saya nanti malam mau sholat tahajud, itu namanya azam. Ya, itu namanya azam, belum niat. Kan belum di sholat tahajud. Saya besok mau puasa mau puasa Kamis. Itu namanya punya azam. Ya, punya azam. Nah, azam dalam hal kebaikan ini insya Allah kita sudah mendapat pahala. Sudah dicatat oleh Allah. Ya, catatnya 1, kalau melakukan 2. Makanya kalau punya azam yang baik-baik, jangan punya azam yang jelek-jelek. Punya azam yang jelek-jelek, waduh repot. Ya, saya ntar malam mau maling misalnya. Itu namanya azam-azam yang jelek, jangan. Ya, bedanya azam sama niat udah ini ya, udah paham ya. Kalau niat itu tujuan yang langsung dibarengi dengan perbuatan, itu namanya niat. Saya mau ngaji ya langsung berangkat, namanya niat. Gitu loh. Saya besok mau ngaji, itu masih azam. Ya, tapi masih bagus, azamnya azam baik, gitu loh. Ya, nah, azamnya azam yang baik. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita punya azam yang jelek. Itu. Nah, niatnya wudu itu ketika apa tadi? Membasuh muka. Basuh yang pertama itu yang dianjurkan untuk niat. Terus basuh yang kedua, yang ketiga itu sudah tidak dianjurkan, tidak diwajibkan untuk niat lagi. Karena niat itu diwajibkan ketika basuh yang pertama. Adapun nanti basuh yang kedua, ketiga, basuh tangan, basuh ini nggak usah niat lagi. Karena niat wudu itu sudah meliputi dari awal sampai akhir. Itu. Nah, itu namanya niat ya. Udah paham ya niat ya. Jadi niat itu tempatnya di hati dan niat itu harus langsung dikerjakan. Namanya niat. Kalau masih ditunda-tunda namanya apa? Azam. Yang kedua, wa ghuslul wajhi. Ya. Kalau dibaca ghos itu namanya membasuh, kalau gus itu mandi. Wa ghuslul wajhi, dan membasuh muka. Yang kedua yaitu membasuh muka. Ya, membasuh muka. Nah, batasan muka itu seberapa? Wahadduhu, adapun batasannya muka, tulan panjangnya, ya panjangnya, tulan itu panjangnya, ma baina manabiti sya'rir ra'si. Ma itu perkara baina manabiti sya'rir ra'si, antara tempat tumbuhnya rambutnya kepala, galiban pada umumnya. Jadi batasan muka panjangnya adalah ini antara yang ditumbuhin rambut kepala. Jadi yang tidak ditumbuhin ini namanya muka. Yang ditumbuhin ya ini tidak dianggap. Yang ditumbuh yang antara yang ditumbuhin rambutnya kepala. Jadi yang tidak ditumbuhin ini.
Nah, ini panjangnya. Ya, dari sini ya sampai mana? Sampai wa akhiril lihya ini, sampai akhirnya apa namanya ini tulang apa namanya? Rahang. Tulang rahang. Nah, sampai akhirnya tulang rahang. Nah, tulang rahang. Ya, kalau bahasa Jawanya tuh wang. Songgo wang, wang namanya nih. Ya, kalau bahasa Jawanya. Nah, wahuma adapun akhiril lihyain yang dimaksud dua tulang rahang itu al-adhamani itu dua tulang, al-ladani yang keduanya yang butuh tumbuh alaihima pada adhaman pada dua tulang itu apa yang tumbuh al-asnani apa beberapa gigi as-sufla yang bawah. Jadi apa namanya yang dimaksud lihyain ini adalah tempat apa? Tempat tumbuhnya gigi yang bawah. Ini ya, yang bawah. Itu nah batasannya apa? Batasannya muka, batasannya muka. Itu dari atas sampai bawah sini ya. Ini apa namanya harus dibasuh. Harus dibasuh itu. Harus dibasuh. Nah, wahadduhu ardon dan batasan secara apa lebarnya ini ma bainal udunain antara dua telinga. Jadi dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Nah, maka bisa disimpulkan ya yang namanya membasuh muka itu adalah sesuatu yang tampak dari depan. Muka itu tampak sesuatu yang tampak dari depan namanya muka. Ya, kalau masih bisa dilihat berarti jadi ini harus dibasuh basuhnya. Maka kalau basuh ini tarik ke pinggir baru ke tengah. Ya, nah, biur tarik ke pinggir baru ke tengah. Insya Allah akan kena air semua. Jadi kalau kita wudhunya begini, nah ininya agak kena, ininya agak kena. Nah kalau ini nggak kena, maka kita belum dikatakan membasuh muka. Kalau belum dikatakan membasuh muka, maka wudhunya belum sah. Nah, ini maka harus hati-hati. Nah, jadi basuh muka harus hati-hati. Muka tadi sampai mana batasannya? Dari atas sampai bawah ini yang lebarnya dari antara dua telinga. Ini ya. Ini harus dibasuh. Terus wa ghuslul yadaini yang ketiga wa ghuslul yadaini yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini sampai sikut sampai dua sikut ya. Yang ketiga membasuh tangan sampai kedua sikut sampai sikut kita masing-masing. Nih, jadi basuh tangan ya sampai sikut. Karena ini dalilnya apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ya ilal marafiq. Jadi basuh tangan sampai sikut. Jadi kalau basuh tangan sampai sikut ya tangannya dulu baru sikut. Kadang-kadang kita kan enaknya aja sikut dulu baru nah. Padahal ayatnya tangan dulu sampai sikut. Tapi kita kan kadang-kadang dibalik sikut dulu sampai sini ya. Nah. Terus kan begini. Ya kalau dulu kan memang orang tuh wudhunya di kolah itu kan enak, cerut. Kalau di keran kan susah begini ya. Kerannya tinggi harusnya. Kerannya harus tinggi. Ya bawah sebenarnya juga bisa, cuma kan agak susah. Kalau dulu kan di kolah, jadi enak wudhunya serut gitu kan. Serut, jemplung aja enak. Nah, kalau sekarang pakai keran kan kebalik. Sikut dulu baru tangan. Padahal ayatnya tangan dulu sampai sikut.
Ya pokoknya nanti diatur lah supaya bisa sesuai aturan kan gitu. Ya kalau pengen enaknya kita tuh sikut dulu baru. Sama. Hah? Sama. Ya kalau airnya mengalir ya enggak. Air mengalir ya enggak. Ya kalau airnya mengalir ya enggak. Tapi kalau airnya enggak mengalir ya bisa istimal. Kalau airnya sedikit. Nah, dah. Jadi mau apa? Membasuh tangan sampai sikut. Tentunya ini ya bagi yang punya tangan. Jangan kayak kemarin saya ngaji di mana tuh kemarin ditanya begitu, Pak, kalau tangannya buntung gimana? Kalau tangannya buntung gimana? Ya bang, ya tangannya buntung jadi basuh apanya bang? Gak ada ya udah. Namanya kewajiban itu bagi orang yang sempurna. Contoh orang disuruh sholat wajib berdiri ya kali bagi yang mampu berdiri. Kalau nggak mau berdiri ya boleh duduk. Duduk pasti nggak mampu ya boleh dengan tiduran. Tidur aja nggak boleh, nggak mampu bila bisa dengan isyarat kan gitu. Jadi hukum ini memang diberikan bagi orang yang sempurna gitu loh. Tidak asal-asalan Allah memberikan kewajiban itu. Kewajiban zakat ya diberikan kepada orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat kan gitu. Nah ini kewajiban membasuh tangan ya tentunya ya bagi orang yang punya tangan. Kalau nggak punya tangan ya nggak wajib membasuh tangan kan gitu. Kok buntung kok ditanyakan ya nggak usah ditanyakan kok buntung. Nggak wajib basuh. Yang wajib basuh itu yang punya tangan. Gitu. Kemudian yang nomor berapa? Nomor 4. Wa mashu ba'dir ra'si. Wa mashu ba'dir ra'si dan mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala baik laki-laki ya atau perempuan atau orang becok semuanya kalau wudu ya sama itu mengusap sebagian kepala ya, mengusap sebagian kepala tuh, baik laki-laki maupun perempuan maupun khunsa. Ya, khunsa ini bahasa apa namanya kita orang yang punya kelamin dua khunsa punya laki-laki punya perempuan yang asli tapi kalau yang jadi-jadian ya enggak bukan khunsa itu yang asli itu yang memang dari sononya dari pabriknya itu atau termasuk khunsa itu orang yang nggak punya alat kelamin bisa dikatakan khunsa ya karena laki-laki enggak perempuan enggak tapi yang asli jangan kayak di sini kan banyak yang enggak asli yang buatan yang produk-produk sendiri ya enggak termasuk khunsa itu ya nah, mengusap sebagian kepala. Nah kalau mengusap sama membasuh bedanya kalau membasuh airnya mengalir. Kalau mengusap airnya tidak usah mengalir. Kalau cukup dibasahi aja. Itu termasuk apa namanya fardunya wudu. Mengusap sebagian kepala baik laki-laki maupun perempuan maupun apa? Maupun khunsa. Nih. Nah, mengusapnya itu ya diusap. Nah, diusap. Maka kalau mengusap ya diusap misalnya ini air kalau ya diusap. Ya. Diusap. Yang bener lah usapnya. Jangan asal-asalan. Kadang-kadang usapnya malah ditutul, ya. Begini aja. Nah, ini bukan mengusap namanya. Ya,
ditutul namanya itu, bukan mengusap. Mengusap itu usap. Nah, mengusap sebagian apa? Kepala. Nah, dalam usap sebagian kepala ini ya, kalau memang apa namanya punya apa, ada penghalangnya di kepala kayak sorban gitu, nah boleh diusap apa sorbannya, boleh diusap sorbannya. Ada keterangan begitu, tapi lebih bagus copot aja biar kena air. Kemudian yang nomor 5, wa ghuslur rijlaini. Wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki. Ilal ka'baini, sampai mata kaki. Nomor 5 yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nih, membasuh kaki sampai mata kaki ini jikalau orangnya punya kaki. Kalau nggak punya kaki ya nggak usah. Yang kedua, orang yang wajib membasuh kaki ini yang kedua, yang dia tidak pakai muzah. Dulu itu orang Arab tuh sukanya senang pakai muzah. Muzah tuh kayak sepatu yang kayak kulit gitu, sepatu kulit. Sepatu tapi tipis, ya. Sepatu tapi agak tipis kulitnya, agak tebel-tebel gitu enggak. Itu sukanya pakai begitu. Ya, orang Indonesia ya nggak ada yang pakai begitu. Ya, karena muzah itu orang Arab pada nggak dilepas, sampai masuk masjid juga nggak dilepas muzahnya itu. Ya, biasa pakai dalam masjid. Kalau sini kan dimarahin, pakai sepatu di masjid. Kalau di sana kan biasa pakai sepatu di masjid itu. Kalau di Arab, karena apa? Memang kondisinya beda. Ya, kalau di sana itu jalannya tuh bersih. Di sini kan sering hujan. Sepatunya pakai ya di jalan yang becek-becek itu masuk ke masjid tuh, atau kasihan yang jaga. Ya. Yang kedua, kalau di Mekah itu yang jaga bayarannya gede. Setiap jam masjid itu selalu dibersihkan, dilap terus gitu loh. Kalau di sini kan ngepelnya paling pagi aja, pagi ketemu pagi lagi. Kalau di sana setiap habis sholat dipel, karena ya memang kayak mall. Iya, kayak mall aja begitu. Ya, di sana nggak ada yang ngaruh-ngaruh, nggak ada yang, pakai sepatu, nggak ada yang begitu. Sepatu mau dibawa ke dalam nggak ada yang ngaruh. Tapi ya nggak kotor masjidnya memang, karena sepatunya itu ya bersih. Ya, sepatunya bersih. Makanya orang Arab itu rumahnya karpetnya aja pakai yang permadani yang tebel-tebel begitu. Ya sepatu kan biasa, kenapa nggak kotor. Kalau di sini pakai begitu sekali aja udah permadaninya hancur. Sepatu nggak dibuka karena apa? Jalannya aja becek. Kalau di sana nggak ada jalan becek. Beda situasi. Bagi orang yang punya muzah itu boleh dibasuhnya di atas muzahnya itu. Nah, kalau yang nggak pakai muzah ya harus membasuh kakinya sampai mata. Yang nomor 6, watartibu dan tartib. Tartib artinya sesuai dengan urutan. Watartibu dan tartib. Alama atas perkara karena yang kami sebutkan karena yang sudah kami sebutkan, dakarnahu yang sudah kami sebutkan pada ma. Jadi yang keenam adalah tartib. Tartib itu artinya urut, sesuai dengan urutan yang sudah disebutkan.
Jadi nggak boleh diloncat-loncat. Ya harus apal bener, nggak boleh diloncat-loncat. Tadi apa yang pertama? 1. Niat. Niat ketika membasuh muka yang pertama. Niat tempatnya di hati. Ya, jangan sampai di lisan. Oh, nawaitul tapi hatinya enggak niat, ya enggak dianggap. Ya, pas basuh pertama kali harus nih. Yang kedua setelah niat membasuh muka, batasan muka ya dari atas sampai bawah, dari pinggir sampai pinggir. Ini. Makanya kalau basuh dari atas dipinggirin, dimentengahin. Ya. Gini biar kena. Nah, terus yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut ya. Jadi diusahakan sekarang tangan dulu baru sikut. Jangan sikut dulu baru tangan. Nah, ini kebalik bolak-balik. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Nah, ini kalau kita kembali kepada dalil aslinya yang dari Al-Quran, itu kan hanya 4 dihitung. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Ya, terus wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hanya 4 di Quran. Ya, di Quran hanya 4. Kok di fikih ada 6? Nah, ini yang salah Qurannya apa fikihnya? Nah, ini pentingnya ngaji itu di sini. Ya, pentingnya ngaji itu di sini. Nah, namanya fikih itu kan pemahaman ibadah secara sempurna. Kalau kita memahami ibadah nggak sempurna, fikihnya nggak jalan. Nah, makanya fikih ini memang sebuah terobosan yang cerdas. Sebuah terobosan yang cerdas. Kalau orang nggak paham fikih, kadang-kadang nyalain kiai. Oh, itu nggak ada dalilnya. Wah, dia dalilnya kemana? Nggak ada dalilnya. Kan nggak ada itu di Quran. Oh ya. Nah, ini kan nggak cerdas namanya orang begini. Kenapa kok di fikih ada? Nah, tambahannya apa? Pertama sama terakhir. Ya, pertama sama terakhir. Sebenarnya bukan tambahan, itu untuk penyempurna. Untuk penyempurna. Kalau nggak ada itu bisa mengakibatkan fatal. Yang pertama niat. Kenapa harus ada niat? Ya, kenapa harus ada niat? Karena wudhu ini adalah ibadah. Semua ibadah harus diniati. Semua ibadah harus ada niat. Ya, karena niat ini tujuannya untuk membedakan antara ibadah dan adah. Ya, niat ini tujuannya untuk membedakan antara ibadah dan adah. Ya, ibadah sama adat harus dibedakan. Kalau adat kan kebiasaan. Kalau ibadah namanya kewajiban. Kalau ibadah pasti ada hitung-hitungannya, ada pahalanya. Kalau adat ya nggak dapat pahala, hanya sekedar melakukan kegiatan itu. Contoh, saya contohkan. Sama-sama cuci muka. Kalau diniati ibadah namanya wudu. Tapi kalau nggak diniati hanya cuci muka, sekedar cuci muka saja, itu kan nggak wudu namanya. Ya, bahasa Jawanya raup namanya itu. Hanya cuci muka namanya raup. Hanya untuk sekedar membersihkan muka. Tapi kalau diniati wudu berarti mukanya ya bersih, ibadahnya dapat, pahalanya ya dapat. Itu makanya harus ada niat. Semua ibadah harus ada niat. Mau sholat kayak, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau ibadah apa saja harus ada niatnya. Kalau nggak diniati,
ini nanti bisa juga tidak ibadah. Makanya ditaruh nomor 1 adalah nih ya. Itu. Tambahan yang kedua adalah yang nomor 6 yaitu tertib. Kenapa harus diingatkan tertib? Karena urutannya harus pas. Kalau diloncat-loncat nggak boleh. Muka, tangan, sebagian kepala, kaki itu paten haknya, hak paten, nggak boleh dirubah-rubah. Mentang-mentang sudah modern dirubah-rubah, nggak bikin gaya sendiri habis tangan ya, habis muka terus kaki dulu baru tangan, nggak boleh. Ya ini udah paten urutannya seperti itu. Ya dari niat, basuh muka, basuh tangan, mengusap sebagian kepala, basuh kaki, baru tertib tuh nggak boleh diloncat, harus seperti itu urutannya. Kok harus begitu Pak? Ya jangan nanya begitu, Qurannya begitu urutannya. Itu ya, urutannya begitu urutannya. Tentunya ya itu ada kronologinya kalau kita bicara ada kronologinya. Nah, ini tentang fardunya. Wa sunanuhu adapun sunnah-sunnahnya wudu. Wa sunanuhu adapun sunnah-sunnahnya wudu asyratu asya'a itu ada 10 macam. Itu ada 10 macam. Fardunya ada 6, sunnahnya ada 10. Banyakan sunnahnya apa banyakan fardunya? Banyakan sunnahnya. Ya, kalau banyakan fardunya nanti sampai malah bingung. Wong 6 aja kadang-kadang bingung apalagi 10. Malah wolak-walik nanti. Makanya ini ya sudah dikira-kirakan fardunya hanya 6, sunnahnya yang 10. Sunnah ini sebaiknya jangan dipahami begini sunnah itu. Alah wong sunnah itu kan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Jadi milih pada meninggalkan sunnah, nggak banyak mengerjakan sunnah. Sunnah ini sebaiknya dikerjakan. Kenapa? Dapat tambahan pahala. Alhamdulillah. Lah 10 itu apa aja? Yang pertama adalah at-tasmiyatu. Yang pertama membaca bismillah. Nah, yang pertama membaca bismillah. Kapan membaca bismillah? Awalahu. Pada permulaan wudu. Sebelum wudu tuh pakai bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita niat, sebelum kita basuh muka, nah ini disunahkan membaca bismillah. Itu waktunya pada permulaan kita wudu. Wa aqalluha adapun paling sedikit-sedikitnya tasmiyah itu lafal bismillahi, itu mengucapkan bismillahi. Ya, sedikit-sedikit tasmiyah itu baca bismillahi. Boleh paling sedikit bismillahi terus langsung biur. Ya bismillahi. Biur ini saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Boleh. Ya. Wa akmaluha adapun sempurnanya tasmiyah itu bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fa in taroka maka jika tertinggal atasmiyatu apa tasmiyah awalahu pada permulaan wudu maka boleh mendatangi atau menyusulkan pihak dengan tasmiyah tadi fi asnaihi pada pertengahan wudu. Jadi bisa lupa itu boleh di tengah-tengah baca bismillah di tengah-tengah boleh disusulkan. Ya, boleh disusulkan asal belum selesai wudunya.
Tuh. Jadi wudu ini karena kebaikan, maka sebaiknya diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada hadis Kanjeng Nabi, kullu amrin dibalim la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap amal perbuatan yang mengandung kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah, maka dia akan terputus dari berkahnya. Harus diawali dengan bismillah supaya kita dapat berkah. Yang kedua, wa ghuslul kafaini. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan qabla idkhalihima, sebelum memasukkan kedua telapak tangan al-ina'a pada sebuah tempat wudu. Ya, pada sebuah tempat wudu. Jadi yang kedua setelah baca bismillah mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Nah, sampai pergelangan. Ya, ini dicucinya sebelum kita pakai untuk berwudu. Sebelum kita gunakan untuk berwudu, cuci dulu. Sebelum untuk berkumur, sebelum untuk menghisap air hidung, ini disunahkan kedua tangan dicuci. Yang ketiga, wal matmadhatu. Wal matmadhatu dan berkumur. Wal istinsaku dan menghisap air hidung. Yang ketiga, wal matmadhatu, berkumur. Berkumur ini termasuk sunah-sunahnya wudu, termasuk kesunatan wudu. Nah, berkumur. Nah, berkumur ini adalah idkhalul ma fil fami. Ya, idkhalul ma'i fil fami. Jadi memasukkan air di dalam mulut. Memasukkan air dalam mulut ini. Ya, sawaun adarahu fihi. Ya, sama aja itu memutar-mutarkan air dalam mulut atau tidak. Namanya berkumur. Tapi kadang-kadang kan orang berkumur karena seperti ini. Ya, nah itu belum itu ya sama aja namanya berkumur, tapi yang agak bagus itu berkumur itu diputar-putar. Ya, karena di sini ada keterangan wal mubalaghatu matlubun fil matmadoti. Jadi yang diharapkan itu mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam berkumur. Tadi ya benar-benar obyok terus. Obyok terus. Nah, ini berkumur. Nanti kadang-kadang kalau pagi sampai sampai begitu tuh supaya ini bersih, enggak apa-apa. Mubalaghah namanya. Ya, mubalaghah. Bersungguh-sungguh dalam berkumur. Itu dianjurkan. Yang nomor 4, istinsak. Istinsak itu menghisap air hidung. Jadi matmadhah istinsak ya sekarang ini swab itu. Swab itu kan sekarang kan kalau swab itu kan disogok itu di hidung kita ya, sama lalaan kita disogok. Lah kalau swab itu ya orang Islam tuh swab itu tiap hari paling. Ya orang Islam tuh swabnya tiap hari karena sering nyesep air hidung sama berkumur. Yang nomor 5, wa mashu jami'ir ra'si, yaitu mengusap semua kepala. Kalau mengusap sebagian kepala tadi hukumnya fardu. Kalau ini sebagian semua kepala hukumnya sunnah. Ya. Wa mashu jami'ir ra'si. Ini meratakan air ke seluruh kepala. Nih, ini tentunya bagi orang laki-laki, kalau perempuan ya susah.
ya. Ngebaplok, taruh belakang, balik lagi. Ya, belakang, balik lagi. Terus yang nomor berapa? Nomor 6. Wa maskul udunaini, dan mengusap kedua telinga, zahirihima yaitu luarnya telinga, dua telinga, wa batinihima dan dalamnya kedua telinga. Ngusapnya bimain dengan air jadidin yang baru, ya, bimain jadidin. Selanjutnya kesunatan wudhu yaitu mengusap dua telinga, ya, mengusap dua telinga. Yang namanya telinga ini ya utuh, ini namanya telinga. Mengusap dua telinga namanya utuh ini, ya. Nah ini disunahkan mengusap dua telinga, ya luarnya ya dalamnya. Nah caranya bagaimana? Caranya memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam lubang telinga yang jepolan ini, yang ibu jari taruh di luar. Kemudian diputer-puter, ya, ini di lekuan ini kalau bisa diputer-puter semua. Nah ini diputer-puter sampai rata, baru dapat sunnah. Jadi kalau kita kadang-kadang mengusap telinga itu hanya begini, lah kalau hanya yang diusap itu hanya ininya saja, ya enggak apa-apa namanya ini. Wong telinga itu ini semuanya, maka yang disunahkan ya harus kena semuanya, jangan hanya sebagian saja. Jadi kalau pengen dapat sunnahnya ya semuanya, ya, dilap-lap ini harus dibersihin. Nah, kemudian nomor 7, wa tahlilul lihyati, dan menyela-nyelani jenggot al-kasati yang tebal. Nyela-nyelani jenggot yang tebal bagi orang laki-laki yang punya jenggot tebal, ya, ini disunahkan untuk menyela-nyelani. Nah, batasan tebal dan jarang itu begini. Kalau sampai rambut ini menutupi kulit sehingga orang tidak tahu, ya, tidak kelihatan kulit jenggotnya ini, maka itu namanya itu tebal. Kalau tebal disunahkan untuk menyela-nyelani. Ya. Tapi kalau tipis itu artinya jarang-jarang. Nah, maka ini wajib dibasuh semuanya sampai ini. Nah, ini kalau yang sunnah itu yang tebal, yang tipis malah bukan sunnah tapi wajib bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan dan khunsa ini wajib hukumnya untuk membasuh jenggot, ya. Pak, ada yang perempuan jenggotnya, kadang-kadang kan ada perempuan beringosin juga tuh. Nah kalau ada itu wajib karena dia perempuan. Ya, kalau laki-laki hukumnya sunnah. Nomor 8, wa tahlilu asabi'il yadaini. Wa tahlilu asabi'il yadaini warijlaini. Nyela-nyelani beberapa jari tangan dan jari-jari kaki. Nah, jari-jari tangan dan jari-jari kaki ini juga sunnah. Kalau jari-jari tangan ini bitasbik dengan pengapuran bitasbik, ya. Ini namanya bitasbik dengan begini nih. Namanya bitasbik. Nah, ngapur rancang. Bitasbik. Kalau nyela-nyelani jari kaki ini diawali dari kaki kanan, kelingking kaki kanan, nyela-nyelani dengan kelingking tangan kiri satu-satu. Ya ini perlu lama, makanya ini kalau begini wudhunya jangan di tempat umum, wudhunya di rumah masing-masing biar sempurna. Tapi kalau tempat umum ya kelamaan ya nanti kasihan yang nunggu. Kecuali kalau tempat wudhunya banyak gitu loh. Kalau di Masjidil Haram kan tempat wudhunya kan ribuan, bukan 1-2 ribu
ribuan tempat wudhunya. Jadi terus yang kedua, kalau di sana wudhunya ada tempat duduknya. Nah, jadi sambil duduk enak gitu kan, satu-satu itu enak. Nah, tapi kalau di sini nggak ada tempat duduknya ya susah, asal sepenting asal di global gitu ya, di sela-sela ini sebisa-bisanya aja. Karena ini termasuk kesempurnaan apa? Wudhu. Kemudian wa taqdimul yumna alal yusra. Kedelapan, wa taqdimul yumna alal yusra, yaitu mendahulukan anggota yang kanan dan mengakhirkan anggota yang kiri. Ini tentunya bagi anggota yang berpasangan. Seperti apa? Kayak kedua tangan dan kedua kaki. Ya, kedua tangan dan kedua kaki. Ini ada kaki kanan, ada kaki kiri, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Nah, ini disunahkan mendahulukan yang kanan. Bagi yang bisa diusap bareng ya enggak disunahkan. Ya, yang dibasuh yang dibasuhnya bareng ya enggak disunahkan. Kayak apa? Kayak kalkhoda ini, kayak dua pipi kanan, pipi kiri, ya enggak usah satu-satu begini, ya langsung bareng. Ya. Udhuna ini kuping kanan sama kuping kan bisa dibarengin. Tapi kalau tangan kanan, tangan kiri enggak bisa bareng. Ya, maka harus didahulukan yang diakhirkan yang kiri. Membasuh kaki dua, ya kaki kanan dulu, ada kaki kanan, ada kaki kiri. Nah, karena kalau semuanya dua-duanya ya susah basuhnya. Harus kaki kanan dulu, kaki kiri. Itu termasuk sunnah itu. Nah itu Pak, kalau langsung misalnya wudhunya di tempat yang ini kayak di laut gitu, nah, nyemplung di kolam renang, nah, itu kan bareng-bareng semua ya. Itu ya busa, tapi secara ini nggak dapat Terus kemudian yang ke-9 wa thaharatu salasan. Wa thaharatu dan bersuci. Bersucinya itu salasan dengan 3 kali, wa salasan dan 3 kali. Membasuhnya disunahkan 3 kali. Mulai dari pertama, mulai basuh muka disunahkan 3 kali, ya kan? Apalagi basuh tangan disunahkan 3 kali. Mengusap sebagian kepala disunahkan 3 kali. Membasuh kaki ya disunahkan 3 kali. Kalau lebih 3 kali ya nggak dapat sunnah. Nah, itu kurang dari 3 kali ya nggak dapat sunnah. Wong suruhnya 3 kali ya 3 kali. Yang terakhir wal mualatu dan seketika. Nuli itu seketika. Nah, nuli itu artinya seketika di satu tempat. Ya, seketika itu jedanya nggak boleh lama. Langsung ya. Langsung. Habis ini kemudian. Habis muka ya tangan, habis tangan ya bagian kepala, bagian kepala ya kaki. Itu namanya nuli. Nah, berapa lama jaraknya? Jaraknya ini diperkirakan antara tempat satu ke tempat yang lainnya, gerakan satu menuju gerakan yang lainnya, diperkirakan paling lama itu jangan sampai kering basuhannya. Ya misalnya basuh muka, ya ini kok udah kering, nah udah berarti nggak dapat sunnah itu. Makanya harus cepat, nggak boleh sampai kering. Jadi kalau mau pas kita itu basuh wudhu kok nggak nuli nggak mualah ya sah wudhunya, tapi tidak dapat sunnah. Misalnya basuh mukanya di al-muflisin. Nah, tiba-tiba airnya habis.
sepeda di tanah merah basuh tangannya. Ya boleh. Ya, tapi nggak dapat sun dengan persyaratan tidak batal wudunya. Basuh tangan di basuh muka di al-mukhlisin. Basuh tangannya di tanah merah, tapinya di perjalanan ke sana ngentut, ya sama juga bohong. Ya, itu namanya sama juga bohong. Nah, ini namanya mualah itu seperti itu gambarannya. Ya, harus seketi jedanya, nggak boleh lama. Wallahu a'lam bishawab. Ini apa termasuk sunnah? Nun ini termasuk sunnah. Berarti 11. Hah? Berarti 11. Hati-hati tuh ngitungnya ada yang jadi satu tuh. Itu yang jadi satu tuh matmadoh sama istinsak. Nah, matmadoh sama istinsak itu yang bagus bareng. Yang bagus bareng satu cawuan. Ini dibagi mulut dengan ya. Itu ngitungnya di situ. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa salli radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah jami'a umurina min umuri dunya wal akhirah wa hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.